Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawatihi wa intazad wa fi tariqatihi wa tarasama khutawat ajal aqidatan islamiyatan asasan fikrati wa miqyasani a'mali wa masdarani hakami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Baik, teman-teman yang Allah muliakan dengan Islam, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, puasanya lancar ya. Semoga puasanya senantiasa diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang Allah muliakan, Masya Allah, kita sudah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang tentu kita sangat berbahagia, kita sangat bersyukur. Kenapa? Karena kesempatan Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat-sangat istimewa. Karena segala yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, apalagi di 10 hari terakhir ini benar-benar kita berusaha semaksimal mungkin agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, agar kita mendapatkan keistimewaan, yakni kita mendapatkan malam yang malam itu ketika kita gunakan untuk ibadah, yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, itu bernilai dengan atau seperti 1000 bulan. Masya Allah. Maka dari itu beruntung banget kita yang hari ini, yang hingga hari ini, hingga saat ini kita bisa terus untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Teman-teman, kita tahu bahwa Ramadan ternyata memiliki tujuan khusus ketika kita berpuasa, ya, yakni agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ternyata takwa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ternyata takwa ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat berguna, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Teman-teman, kita tahu di kondisi hari ini mungkin seseorang akan sangat bernilai, mungkin seseorang akan sangat dijadikan pandangan oleh manusia gitu ya. Itu bisa jadi dilihat dari hartanya, bisa jadi dilihat dari rupanya gitu ya. Kalau misalnya hartanya berarti ya kendaraannya mewah, rumahnya bagus, kemudian hartanya berlimpah, uangnya banyak. Nah, biasanya yang hal seperti itu, yaitu nanti yang kemudian dimuliakan, yang kemudian kenapa ya? Karena memang punya kedudukan tinggi, punya jabatan yang memang ya tinggi gitu ya. Nah, sehingga banyak orang yang memuliakan gitu ya. Kemudian atau juga ya tadi misalnya rupawan gitu ya, misalnya ya glowing, atau misalnya mukanya ganteng, wajahnya cantik dan seterusnya. Nah, tapi luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah meninggikan seseorang itu tidak dinilai dari hartanya, tidak dinilai dari wajahnya, tidak dinilai dari banyaknya uangnya dan seterusnya. Tetapi apa? Tetapi memang dinilai dari takwanya. Makanya takwa ini menjadi penentu, ya, menjadi penentu posisi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini menjadi penentu kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang bertakwa. Jadi Allah memberikan penilaian yang istimewa bagi orang yang bertakwa. Makanya keberadaan atau posisi seseorang itu dilihat dari takwanya. Kemuliaan seseorang dilihat dari takwanya. Maka dari itu takwa ini menjadi sangat-sangat penting. Nah, takwa ini kemudian bukan hanya sebatas apa yang ya diketahui saja, bukan hanya sebatas apa yang diimani saja, tapi memang takwa yang bisa memberikan dampak bagi perilaku kita sehari-hari. Maka orang bertakwa itu akan benar-benar terjaga lisannya, dia senantiasa mengatakan hal-hal yang baik, terjaga matanya, pandangannya untuk senantiasa melihat yang baik-baik, kemudian terjaga telinganya untuk senantiasa mendengar yang baik-baik, kemudian terjaga tangan dari perbuatan yang hanya melakukan yang baik-baik gitu ya, terjaga kakinya hanya untuk melangkah menuju ke tempat yang baik-baik. Jadi Masya Allah, takwa ini luar biasa, berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketakwaannya itu benar-benar dilandasi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar bukan hanya sekadar ucapan, tapi juga sampai ke tindakan, ke perilaku. Nah, maka dari itu, teman-teman yang Allah muliakan, nah inilah esensi dari takwa, inilah esensi ketika seseorang benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan. Dia senantiasa meninggalkan, menjauhi sejauh-jauhnya dari apa yang Allah larang, gitu. Sehingga benar-benar kehidupannya itu terjaga dari kemaksiatan. Nah, makanya takwa inilah menjadi sebaik-baik bekal bagi kita untuk bisa sukses, untuk bisa bahagia di dunia dan juga di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Semoga Ramadan tahun ini mengantarkan kita kepada ketakwaan. Semoga Ramadan ini semakin mengokohkan ketakwaan kita, sehingga tujuan dari berpuasa, yakni meraih takwa, benar-benar kita dapatkan, benar-benar kita wujudkan. Bukan hanya ucapan, tapi juga langkah nyata di perbuatan. Amin Allahumma amin. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat, tetap taat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.